Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah tarawih yang insya-Allah dirahmati oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai mukjizat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Al-Qur'an ini sampai hari ini, bahkan dijamin sampai akhir zaman, Al-Quran akan senantiasa dijaga kemurnian dan keasliannya, karena sudah diberikan garansi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya Allah yang menurunkan Al-Quran, dan Allah pula yang menjaga Al-Quran itu. Syekh Imam An-Nawawi mengatakan dalam tafsirnya, yang dimaksud di sini menjaga Al-Quran adalah orang-orang yang senantiasa istiqamah membaca Al-Quran. Pengertian yang kedua, yang menjaga Al-Quran adalah orang yang senantiasa menghafalkan Al-Quran. Itulah makanya hadirin sekalian, para penghafal Al-Quran itu jangankan di dunia, di akhirat nanti mereka punya jatah untuk memindahkan penduduk neraka ke menjadi penduduk surga, karena berkah hafalan-hafalan Al-Qur'annya. Saya diberikan amanah untuk membahas tentang kemukjizatan atau keajaiban Al-Quran. Maka pada malam hari ini saya akan mencoba menyampaikan kepada kita semua, terutama kepada diri saya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan amanah Al-Quran ini sebagai petunjuk kita, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi kita yang mengaku bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang yang senantiasa istiqamah mempelajari, membaca, memahami ayat-ayat Al-Quran, itu akan diberikan kelebihan-kelebihan dan keistimewaan. Tentu mohon maaf hadirin sekalian, ada di antara kita yang mungkin berkecil hati, di natuna siagai di akpalatta pale, di nama lengo bacata, di nasiagai apala akorang trikulmi, ya, 4 kul, kul ya, kul surabbil, kul huwallahu ahad, kul surabbil falak, kul surabbin nas. Tapi ternyata hadirin sekalian, berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa satu huruf yang kita baca dalam Al-Quran itu akan mendapatkan pahala. Tidak ada hadis yang menjelaskan bahwa kita membaca Al-Quran dengan benar. Saya ulangi, tidak ada hadis yang menjelaskan bahwa kita membaca ayat Al-Quran dengan benar baru kita bisa mendapatkan pahala. Itulah makanya hadirin sekalian, ada ulama kita mengatakan bahwa sedangkan kita membaca Al-Quran tidak fasih, itu kita juga akan mendapatkan pahala. Bukan berarti bahwa tidak perlu lagi kita mempelajari Al-Quran untuk membaca dengan fasih. Ya kudimitone nerulle pakanjaki bacata, jangan menjadi putus asa untuk tidak membaca Al-Quran. Nah, karena ini banyak yang terjadi hadirin sekalian. Ada yang mengaji apa dia jerus sama baca. Umur 60, 50, 60 memang sudah susah untuk benar bacaannya. Apalagi kalau huruf yang mirip-mirip, sa, za. Kalau za sudah tidak bisa lagi benar. Apa dia akan menurut sakka yolo.
Makanya hadirin sekalian, Allah memberikan kita, itulah salah satu kemukjizatan Al-Quran hadirin sekalian. Beda dengan bacaan-bacaan yang lain, beda dengan koran, beda dengan majalah, beda dengan WhatsApp yang kita baca, yang selama ini kita pegang. Itu belum lagi godaannya hadirin sekalian. Nah, ya kalau WhatsApp yang kita baca, apalagi kalau kita punya grup lebih dari 10, napaki melo mengaji, baru kita mau membaca Al-Quran, bunyi lagi WhatsApp. Oh, kalau mau dibuka semua 10 grup ada 10 juga postingan satu grup, berarti 100 postingan yang harus kita baca. Berapa waktu itu? Tapi apa yang kita dapatkan dari situ hadirin sekalian? Mungkin ada sedikit hikmah kalau postingan itu adalah postingan yang bermanfaat. Tetapi kalau postingan yang dikirim itu adalah ya hanya sekedar lucu-lucuan, apalagi kalau hoax, apalagi kalau informasi yang tidak jelas, sama sekali kita tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi ketika kita membaca Al-Quran hadirin sekalian, Allah janjikan kita pahala. Itulah salah satu kemukjizatan, keajaiban dari Al-Quran hadirin sekalian. Yang kedua, Allah memberikan jaminan bahwa orang yang selalu membaca, apalagi menghafalkan Al-Quran, itu akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang Allah katakan tadi dalam ayatnya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Imam An-Nawawi melanjutkan tafsirannya bahwa yang dimaksud dengan lahafizun di sini adalah orang yang senantiasa menjaga Al-Quran itu dengan menghafalnya atau dengan menjaga para penghafal Al-Quran, misalnya membiayai para penghafal Al-Quran, memberikan donasi kepada para penghafal Al-Quran, itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dijaga oleh Allah? Karena dia menjaga kalamullah, dia menjaga kalamnya Allah. Sama seperti hadirin sekalian, ketika ada seorang raja misalnya, ada orang yang menjaga istananya, sekecil apapun pengabdian seorang penjaga istana itu akan dihargai oleh seorang raja. Begitu pula dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekecil apapun yang kita kontribusikan terhadap ayat-ayat Al-Quran ini supaya kita jaga hadirin sekalian, maka insya Allah Allah juga akan menjaga kita. Jadi tidak perlu kita khawatir dengan kehidupan kita. Makanya saya sering sampaikan hadirin sekalian, salah satu bukti kemukjizatan Al-Quran, coba kita perhatikan para pegawai syara, para guru-guru mengaji. Berapa sih gajinya guru mengaji? Berapa sih penghasilannya pegawai syara? Mungkin kalau di Masjid Agung ini ya lumayan tinggi, paling tinggi barangkali kalau di Kabupaten Pindrang. Tapi masih ada di kabupaten lain, provinsi lain yang pernah saya dapatkan lebih tinggi honornya, ada yang sampai 5 juta. Kebetulan hadir ketua BPH supaya didengar. Hadirin sekalian, berapa sih penghasilan dari pegawai syara kita hadirin sekalian? Berapa sih penghasilan dari para guru-guru mengaji kita? Siapa yang mengajinna? Yemir kongka anak-anak lo mapan ritama. Nai bawang warra tal 5 liter. Irem manu anak manu tak si pasang. Satu kali satu khatam. Berapa sih penghasilan? Tapi coba kita lihat hadirin sekalian, guru-guru mengaji, pegawai syara, imam yang senantiasa melantunkan Al-Quran 5 kali sehari semalam dalam memimpin salat-salat kita. Coba perhatikan anak-anaknya, perhatikan keluarganya hadirin sekalian. Ada seorang imam, pekerjaannya hanya betul-betul hanya imam, mapang haji mi. Tapi ada anaknya yang jadi insinyur, ada anaknya yang jadi profesor, ada anaknya yang jadi tentara, polisi. Dari mana itu? Keberkahan Al-Quran. Hadirin sekalian, inilah salah satu
di mana Allah janjikan bahwa saya yang akan menjaga para penghafal Al-Quran itu, para pengagung Al-Quran itu. Yang terakhir, hadirin sekalian, keberkahan Al-Quran itu akan senantiasa diberikan kepada orang-orang yang betul-betul cinta terhadap Al-Quran. Kecintaan kita kepada Al-Quran, hadirin sekalian, bukan hanya sekadar kita baca, bukan hanya sekadar kita baca tafsirannya dan sebagainya, tetapi bagaimana kita mengagungkan Al-Quran itu. Bagaimana bentuk kita mengagungkan Al-Quran? Kata Rasulullah, jadikanlah Al-Quran itu sebagai imammu, jadikanlah Al-Quran itu sebagai petunjuk kita. Jangan kita yang mau menjadi imamnya Al-Quran. Makanya mari kita jaga para penghafal Al-Quran itu, hadirin sekalian. Mari kita jaga diri kita, keluarga kita, didik anak-anak kita dengan didikan Al-Quran. Insya Allah kita akan dapatkan keberkahannya di dunia, lebih-lebih lagi nanti insya Allah di yaumil akhir. Sebagai kelanjutan materi kita tentang keajaiban membaca Al-Quran, maka pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menyampaikan aspek keajaiban Al-Quran dari sisi nama-nama Al-Quran. Hadirin hadirat jemaah subuh yang sama-sama dirahmati oleh Allah, kita ketahui bahwa ada 4 nama Al-Quran yang masyhur. Yang pertama, Al-Quran itu sendiri. Al-Quran yang berasal dari kata qara'a yaqra'u, Qur'anut, yang dibaca. Menurut Syekh Wahb Az-Zuhaili, kemukjizatan Al-Quran itu akan lebih nampak bagi kita yang membacanya. Sekali lagi, akan muncul kemukjizatan Al-Quran itu bagi orang yang membacanya, bukan orang yang hanya menjadikan Al-Quran sebagai pajangan saja. Sehingga hadirin sekalian, ada yang biasa mengatakan bahwa ayat kursi itu bisa menjadi pengusir syaitan di rumah. Ya, sehingga mereka tahu biasa pasang ambalah yang tulisan ayat kursi. Tapi buktinya hadirin sekalian, alakba ayat kursi nataruh kurobolana mega moto si tatama. Ya, biasa moto malaga benena, biasa moto mapangiwang anak dan sebagainya. Lalu mana fungsinya itu bahwa ayat kursi bisa mengusir syaitan? Ternyata hadirin sekalian, kata Wahb Az-Zuhaili, nanti akan berfungsi ketika dibaca. Ya, buktinya saja hadirin sekalian, kita berhadapan dengan Al-Quran. Ya, kita berhadapan dengan mushaf Al-Quran, kita masih diganggu oleh syaitan. Ya, artinya kau isyulwa bawa mi hadirin sekalian, baca ayat Al-Quran itu, kita masih potensi syaitan itu bisa mempengaruhi kita, ya, membuat kita ngantuk dan sebagainya. Nah, tetapi kalau kita baca dan mentadabburi dengan baik, semakin kita dalami ayat-ayat Al-Quran itu nanti akan terkait dengan nama yang kedua. Nah, yang kedua hadirin sekalian, Al-Quran itu disebut Asy-Syifa. Syifa artinya obat. Di dalam Al-Quran surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 82. Allah berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah lil mu'minina wa la yazidudz zalimina illa khasara." Allah katakan, dan kami turunkan Al-Quran ini sesuatu yang menjadi penawar, sebagai syifa. Di samping sebagai syifa wa rahmah, juga menjadi rahmat bagi orang yang beriman. Sesungguhnya sedangkan bagi orang yang zalim itu hanya akan menambah kerugian.
Jadi Al-Quran itu hadirin sekalian akan menjadi syifa, bisa menjadi obat. Imam Hasan Al-Asy'arani mengatakan bahwa obat yang dimaksud di sini yang paling besar adalah itu bisa mengobati hati kita. Bukankah Allah katakan ala bidzikrillah tatmainnul qulub? Mengingat Allah itu akan menenteramkan hati kita. Orang yang senantiasa ingat kepada Allah dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, membaca kalamullah, membaca ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah, itu akan membuat hati akan menjadi tenang. Coba kalau kita baca Al-Quran hadirin sekalian, mungkin satu lembar ya kita agak bosan, dua lembar, tetapi ketika kita lalui, semakin kita baca Al-Quran, justru ketika kita sudah melewati beberapa lembar, kita rasanya tidak mau berhenti membaca Al-Quran itu. Itu belum kita pahami maknanya, belum kita tahu artinya. Bagaimana kalau kita sudah paham artinya, kita sudah paham penafsirannya Al-Quran itu, maka semakin kita mendalami ayat-ayat Al-Quran itu, maka semakin membuat hati kita ini menjadi tenang. Nah, hadirin sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah. Lalu yang ketiga, Al-Quran itu disebut sebagai hudan, ya, petunjuk. Dalam Al-Quran banyak sekali kalimat yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu sebagai hudan, sebagai petunjuk. Dan ketika Al-Quran ini kita jadikan sebagai petunjuk kita, itu akan kemukjizatan itu, keajaiban itu akan muncul dalam kehidupan kita hadirin sekalian. Saya pernah bertemu dengan salah seorang sahabat. Dia penghafal Al-Quran. Ustadz ini anaknya Bapak Ibu sekalian itu 7 dan semuanya penghafal Al-Quran. Saya tanya, apa rahasianya sehingga anaknya bisa menghafal Al-Quran? Dia bilang, saya ajarkan menghafal Al-Quran. Ya, itu saja jawabannya. Tapi yang membuat saya takjub hadirin sekalian, anaknya ini tidak ada yang sekolah formal, ya tidak ada yang sekolah formal. Dia hanya titip di sekolah untuk ujian saja. Pernah dia bercerita hadirin sekalian, katanya gurunya mau mentes ini anak, karena dia datang ke sekolah itu hanya 2 kali setahun, ya, hanya pas saat ujian saja. Tapi begitu ujian hadirin sekalian, siswa yang setiap hari datang ke bangku sekolah itu banyak yang tidak tahu, tidak bisa menjawab soal-soal ujian itu. Tetapi anaknya ini yang penghafal Al-Quran, herannya tidak pernah berhadapan dengan gurunya, hanya datang 2 kali setahun di dalam sekolah, tetapi kok bisa menjawab soal-soal yang ada di depannya. Ini gurunya heran, jangan-jangan bawa contekan ini. Jadi kepala sekolahnya sendiri yang langsung awasi, ya, mulai diberikan soal sampai selesai ujian, dia awasi terus. Dan apa yang terjadi hadirin sekalian? Tidak ada. Anak ini hanya menjawab begitu saja, dan jawabannya benar semua, ya, tidak ada yang salah. Akhirnya dipanggil orang tuanya, ini anak kita itu apa rahasianya sehingga dia bisa. Apa jawaban orang tuanya? Ya mungkin itu karena pengaruh daripada Al-Quran, karena ayat Al-Quran saja dia hafal, ya, apalagi dengan tulisan-tulisan biasa. Hadirin sekalian, ini terkait dengan nama Al-Quran yang terakhir, bahwa Al-Quran itu adalah nur, cahaya, ya. Artinya apa hadirin sekalian? Ketika Al-Quran itu yang sebagai cahaya, karena ada pendapat mengatakan bahwa ketika Jibril datang menyampaikan ayat yang pertama itu bentuknya adalah cahaya, yang dilihat oleh Rasulullah SAW di Gua Hira.
Ya. Jadi memang Al-Quran itu, makanya juga mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah salah satu makhluk ciptaan Allah. Nah, jadi Al-Quran itu cahaya, hadirin sekalian. Artinya apa? Kalau cahaya itu sudah ada di otak anak kita, kalau cahaya itu sudah ada di dalam otak kita, bagaimana tidak terang itu otaknya? Bagaimana tidak terang itu pikirannya? Ya. Ketika cahaya-cahaya itu sudah masuk ke dalam otak kita, masuk ke dalam hati kita, maka insya Allah semua akan menjadi terang. Dan kemudian selanjutnya hadirin sekalian, Al-Quran juga disebut sebagai Al-Furqan. Al-Furqan itu artinya pembeda. Orang yang senantiasa membersamai Al-Quran, membaca, menghafal dan mentadabburi Al-Quran, sesungguhnya kata Allah, dia sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Jadi ketika kita ingin memperoleh rahmat, hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah Al-Quran kita jadikan sebagai imam kita, Al-Quran kita jadikan sebagai pedoman kita, maka insya Allah dalam kehidupan kita ini kita akan bisa menjadikan Al-Quran itu sebagai furqan, sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Inilah yang sempat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Mari kita tutup dengan sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بالله في سبيل الحق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.